Oke, namaste Robun, baik lagi di Korea Mandiri. Malam hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan di bab 10 IPS topik tahun 2024 teman-teman. Judulnya adalah Mulgon Guib. Mulgon ini bisa diartikan barang ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa mengartikannya dengan barang. Kemudian guib itu maknanya adalah pemesanan atau pembelian seperti itu ya. Mulgon diartikan barang seperti ini. Kemudian guib kita bisa mengartikan adalah membeli seperti itu. Jadi kalau kita artikan gimana? Berarti pembelian barang. Begitu ya untuk judul dari bab 10. Kemudian di sini ada percakapan ya Robun. Kalimatnya adalah oso oseo. Sebelumnya sudah pernah kita bahas juga ya. Oso oseo itu artinya apa? Adalah selamat datang, begitu ya. Jadi oso oseo diartikan dalam bahasa Indonesia adalah selamat datang ya Robun. Oke, seperti ini. Silakan sambil ditulis selamat datang. Kemudian kalimat berikutnya menyatakan katanya gua iri sing singaneo. Gua il berarti di sini sebagai subjek ya. Maknanya adalah kalau gua il itu berarti apa? Buah. Buah ya. Buah-buahannya sing sing haneo. Sing sing hada maknanya adalah segar. Kemudian akhiran neo itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan ya ya. Jadi akhiran neo itu maknanya bisa diartikan ya. Untuk apa? Untuk mempertegas ya ungkapan kita dengan lawan bicara seperti itu. Jadi kayak kita tuh mengcross check, mendouble check kepada lawan bicara kita. Buahnya segar-segar ya. Nanti kan lawan bicara tuh bisa merespon dengan kata ya, segar-segar seperti itu. Oke ya. Nah, seperti itu ya Robun. Kemudian ada Moonbob tata bahasanya. Apa saja? Di sini ada akhiran neo tadi ya. Akhiran neo dan AO Juseo. Sebelumnya kan hanya Juseo saja. Kalau sekarang ada A atau O Juseo. Nanti artinya sedikit berbeda ya, teman-teman. Kemudian ada kosakata tentang apa? Tentang Sangte Guanyon Owi. Berarti kosakata yang berkaitan gitu ya. Guanyon maknanya adalah yang berkaitan dengan apa? Dengan sangte. Sangte itu artinya keadaan. Seperti ini. Jadi kosakata yang berkaitan dengan keadaan. Kemudian huapion mitsmulpum gume guanyon owi. Kosakata yang berkaitan dengan pembelian barang dan huapion. Huapion itu bisa diartikan sebentar ya Robun, tadi saya belum sempat menulis ya. Uang ya, huapion itu bisa diartikan uang. Ini hal baru ya, jadi maksudnya di kosakata sebelumnya, di buku sebelumnya itu saya belum menemukan ya. Huapion itu bisa diartikan uang, kemudian mitsnya diartikan dan, kemudian mulpum barang, kemudian gume itu kan maknanya adalah membeli ya. Kemudian guanyon yang berkaitan itu kosakata. Berarti kosakata yang berkaitan dengan membeli barang dan uang. Kurang lebih begitu ya, teman-teman. Gume. Kayak membeli. Jadi tentang kosakata untuk membeli barang serta nanti mengenai uang. Kemudian ada lagi munwawa jongbo berarti informasi dan budaya. Begitu ya, jongbo informasi. Kemudian munwa artinya adalah budaya. Dan uanya diartikan dan. Seperti ini. Silahkan sambil ditulis. Nah, tentang apa? Muin pan mejom. Pan mejom itu maknanya adalah toko. Kemudian muin itu tanpa pegawai. Oke, jadi di Korea itu ada yang namanya adalah toko tanpa pegawai. Kalau di Indonesia kayaknya kurang cocok ya teman-teman. Kalau di Korea itu ya masih oke katanya, karena ya rata-rata orangnya jujur ya seperti itu. Kalau di kita mungkin wah sudah habis barangnya tapi tidak ada yang membayar seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk ada hak maukyo, tujuan dari pembelajaran ini apa sih? Ya, yang pertama adalah mulgone sang tehe dehe mutko deda pasuita. Berarti kalau kita artikan dari belakang bisa deda pada menjawab, kemudian dan apa mutta bertanya ya Robun. Dehe itu maknanya adalah tentang apa? Keadaannya barang kayak gitu ya. Sangte kan artinya keadaan ya Robun.
keadaan, kemudian yang ini diartikannya, dan yang ini barang ngun atau benda, itu juga boleh seperti itu. Jadi bisa bertanya dan menjawab tentang keadaannya barang. Kemudian yang kedua, ya, Pilyohan gose sangde bangege yocong halsu ita. Berarti kita artikan dari belakang bisa. Yocong hada itu diartikan meminta ya Herobun. Sini kita bisa artikan meminta. Meminta kepada lawan bicara. Egi kan diartikan kepada, kepanjangan ya. Ini saja. Kepada sang debang lawan bicara mengenai hal yang diperlu. Pilyohan gods. Berarti kalau kita artikan hal yang dibutuhkan seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa meminta kepada lawan bicara mengenai hal yang dibutuhkan gitu ya. Ini teman-teman butuhnya apa, nah nanti Anda bisa ngobrol kepada lawan bicara kayak gitu. Oke, sudah ditulis belum ya Robun? Untuk kosakatanya? Sudah? Sudah, Ceng. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah. Ada kosakata yang pertama, owiil. Tentang apa? Sangte guanyon owi, kosakata yang berkaitan dengan sangte, keadaan. Ini ya. Yang pertama ini teman-teman, Anda boleh perhatikan sebelah kiri ya. Ada semangka. Bentuknya gimana? Yang ini besar, yang ini kecil. Maka di situ keadaannya adalah keda dan jakta. Keda dalam bahasa Indonesia diartikan besar. Kemudian bandemal atau lawan katanya adalah jakta. Maknanya adalah kecil. Seperti ini ya Rebun. Jadi ada besar dan ada yang kecil. Kemudian lanjutannya di sini ada lagi ya, apel. Apel sebelah kiri itu segar. Sebelah kanan itu sudah jelek atau sudah busuk seperti itu. Nah, kalimatnya apa? Sing sing hada dan sang hada. Kayak gitu ya. Sing sing hada maknanya adalah segar. Kemudian kalau sing sing hada kalau sang hada maknanya adalah sudah busuk ya, atau rusak boleh juga sih. Ini kita artikan busuk atau rusak seperti ini ya. Jadi keadaannya sudah jelek ya Robun. Itu kan maknanya sudah ini ya, sudah layu kayak gini. Kemudian ada lagi mengenai jumlah ya. Yang satu ini banyak, yang satu sedikit. Banyak bahasa Koreanya adalah manda ini ya. Maknanya banyak, manta. Kemudian kalau yang jokta maknanya adalah sedikit. Begini ya teman-teman untuk kalimatnya sambil ditulis. Kemudian kalau tentang harga, ada sada dan bisada. Sada itu maknanya adalah murah. Kalau bisada berarti kita artikan mahal. Ini kategorinya adalah lawan kata atau bandemal. Ingat ya teman-teman, bandemal. Jadi ada murah, ada mahal, ada banyak, ada sedikit, ada besar, ada kecil, ada segar, ada busuk atau rusak seperti itu. Kemudian mengenai berat ya, ada lagi gabyopta. Gabyop itu maknanya adalah ringan. Ya, ringan. Ringan itu gabyopta. Kemudian kalau berat apa Sam? Kalau berat adalah mugopta. Maknanya adalah berat seperti ini. Kemudian ada lagi di sampingnya adalah gilda. Gilda itu maknanya adalah panjang ya Robun. Oke, kita artikan panjang seperti ini. Kalau calta kayak kemarin ya, rambut ya, moriga calpayo. Rambutnya pendek, berarti kita artikan pendek. Moriga giloyo, karena rambutnya panjang seperti itu. Oke. Kemudian lanjutannya di situ ada kosakata tambahan teman-teman, yakni ada guail. Guail apa? Berarti apel ya. Guail itu apel ya Rebun. Silakan ditulis kalau Buah sih. sorry ya, ini apel tuh sagua ya. Guail itu maknanya adalah buah ya Rebun. Saya keliru. Oke, buah ya, bukan apel. Kalau apel tuh sagwa. Bisa minta ya Robun. Kemudian kita lanjutkan ada subak. Subak itu apa? Semangka, betul. Kemudian ada lagi talgi. Apa itu talgi? Berry ya.
Strawberry. Kemudian ada lagi orange. Orange itu apa? Jeruk. Jeruk. Betul. Kemudian sangja. Kotak. Kotak. Iya, betul. Sangja itu maknanya adalah kotak. Jadi kayak wadah-wadahan ya, teman-teman. Kemudian jal. Jal itu artinya apa? Ini bisa diartikan dengan baik ya. Jadi kalau jal hada itu kan maknanya adalah melakukan sesuatu dengan baik, seperti itu. Kemudian won. Won itu apa? Satuan Mata uang. mata uang Korea. Seperti ini. Agak panjang ya, teman-teman. Saya taruh di sampingnya saja. Nah, begini. Jadi won itu satuan mata uang Korea. Diikuti dengan bilangan apa kalau won itu? Bilangan asli atau bilangan sino? Diikuti oleh bilangan Sino. ya, betul. Pakainya sino ya karena nilainya besar ya, Robun, untuk angka uang itu. Kemudian di bawah ada lagi contoh ya, contoh mengenai soal Grimul Bogo, Bogiwa Gachi Dewaro Wansong Ase. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Oke. Gambarnya gimana? Gambarnya ini teman-teman boleh perhatikan ya. Nalshiga nabayo. Kalimatnya seperti itu ya, cuacanya gimana? Nabayo itu buruk. Terus ada kalimat tanya, berarti kita artikan dari tanda tanya dulu. Apakah Nalshiga cuacanya, kemudian nabayo. Nabayo itu artinya buruk, teman-teman. Seperti ini ya. Apakah cuacanya buruk? Gambarnya gimana? Buruk atau cerah? Adalah cerah Cerah. ya. Berarti jongdaben. Di sini kan anio, tidak. Terus nanti teman-teman tinggal lanjutkan ya. Nalsiga cuayo, seperti itu. Ini kan cuacanya bagus. Begitu ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal dijawab nalsiga cuayo. Jadi tidak perlu nalsiga malgayo, berarti tidak. Jawabannya adalah cuacanya bagus. Kan ditanya apakah cuacanya buruk? Tidak. Jawabannya cuacanya bagus. Begitu ya. Kemudian di sini ada tips ya. Sebelum masuk ke sini ada tips ya, Robun. Tipsnya adalah apabila kata kerja atau kata sifat itu berakhiran vokal e. Ini kan ada berakhiran vokal e ya. Contohnya ini dari koyo. Koyo itu dari kata keda ya, Rebun. Yang berakhiran vokal e. Sebelumnya kita bahas di bagian perubahan bentuk informal untuk kata kerja ya. Ini kalau misalkan berakhiran vokal e, maka nanti vokal e-nya akan hilang. Oke. Jadi vokal e-nya hilang atau dihapuskan, terus langsung pakainya yang oyo. Contoh ya, ini kan dari kata dasarnya apa ini? Koyo ini dari kata dasarnya adalah Beda. keda, betul. Kata dasarnya keda, berarti kita ambil hanya ke-nya saja, kayak gini ya. Ke ditambah dengan akhiran oyo seperti ini ya, Robun. Maka, nah di sini nih perubahannya gimana? Perubahannya adalah kalau misalkan huruf terakhirnya e seperti ini ya, Robun, maka nanti e-nya itu dia dihapus atau dihilangkan dan langsung ditulis menjadi seperti apa? Langsung berubah menjadi koyo. Seperti ini. Maknanya seperti ini ya untuk tipsnya ya, Robun. Jadi perubahannya adalah kalau misalkan teman-teman menemukan huruf kata kerja ya atau kata sifat yang berakhirannya adalah vokal e, kemudian dirubah ke dalam bentuk informal, maka nanti e-nya itu hilang. Seperti itu ya, Rebun. Jadi dari kata keda kita ambil ke-nya, terus tambah dengan oyo. Karena di sini huruf terakhirnya adalah vokal e, maka vokal e-nya dihilangkan. Langsung ditulis menjadi koyo seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk tipsnya? Bisa ya? Bisa ya, Rebun? Bisa, Sam. Oke, 신발이 정말 koyo. Sinbal berarti sepatunya itu 정말 sangat koyo, artinya adalah besar. Dari kata keda, begitu ya. Kemudian saya akan coba contohkan satu untuk gambar berikut. Ini gambarnya orange ya. Orange itu maknanya jeruk, teman-teman. Oke, gambarnya orange. Terus ini kan kalimatnya adalah orange가 많아요. Berarti gimana artinya? Apakah orange? Berarti jeruknya itu ya. Jeruknya 많아요. Banyak. Seperti itu. Apakah jeruknya banyak ya, Robun? 정답은 아니. 아니요. Berarti jawabannya gimana? 오렌지가 Jogoyo. iya. 오렌지가 nah, berarti dari kata jokta ya berubah menjadi
jogoyo. Seperti ini ya. Maknanya apa? Dari kata jokta kan maknanya adalah sedikit tadi ya, yorobun. Manda itu kan banyak, jokta sedikit. Berarti orenjiga berubah menjadi jogoyo. Karena apa pakainya oyo? Karena di situ berakhiran selain dari vokal A dan vokal O, makanya pakainya yang oyo. Begitu ya. Hirupnya sedikit seperti itu. Kemudian yang poin nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan berat. Berat itu kalimatnya adalah mugopta. Kalimatnya sang jaga gabyowoyo. Apakah kotaknya itu berat? Gabiopta ringan ya. Kebalik saya yorobun. Apakah kotaknya itu ringan? Terus jawabannya anio. Jawabannya itu nanti kan yang berupa berat. Anio berarti sang jaga gimana? Mugowoyo. Mugowoyo. Betul ya. Ini di sini agak berbeda. Nanti yang berakhiran biap kan mugopta ya. Dari kata jawabannya ini kan berat itu bahasa Koreanya adalah mugopta, teman-teman. Saya tuliskan di mana nih? Sini deh, ya. Kita tuliskan itu mugopta seperti ini, ya. Aduh, salah. Pakainya O samping atau O mana ya? Pakainya O samping, bener ya. Mugopta seperti ini. Mugopta ini kan kemarin kita pernah bahas di kalimat bentuk tidak beraturan. Itu ya. Kita ambil hanya kalimat mugop. Seperti ini. Kemudian kita tambah dengan akhiran apa? Dengan akhiran oyo. Seperti ini ya, yorobun. Akhirannya oyo. Kayak gini. Tetapi untuk yang berakhiran biap, maka biapnya akan dihilangkan dan berubah menjadi vokal U. Jadi gimana? Perubahannya berarti menjadi bukan oyo tapi berubah menjadi woyo seperti ini. Jadi biapnya dihilangkan seperti itu. Ya. Kemudian nanti diambil langsung woyo. Perubahannya seperti mugo seperti ini tambah dengan woyo. Mugo woyo. Nah, gabungannya menjadi mugo woyo seperti ini, yorobun. Ini juga sama ya, dari kata gabiopta berubah menjadi gabyo woyo. Yang ini ya, poin yang ini teman-teman. Ini juga sama nih. Jadi dia perubahannya dari kata mugopta berubah informal menjadi gabyo woyo. Mugopta menjadi mugo woyo. Seperti itu ya, yorobun. Silahkan nanti dijawab di bagian sini. Oke, yang itu ya. Poin nomor 2, 3, dan 4 silakan coba Anda kerjakan di rumah. Jadi untuk latihan ya. Oke, kita coba lanjutkan di poin munbob atau tata bahasa ya. Tata bahasa yang pertama yakni akhiran neo. Akhiran neo dalam bahasa Indonesia diartikan jadi ini tuh bisa diartikan iya untuk mempertegas ya, atau kayak memastikan ya, meng-cross check dengan lawan bicara, atau bisa juga di sini difungsikan sebagai mengekspresikan kejutan atau kekaguman ringan terhadap sesuatu yang baru dipelajari. Jadi kayak misalnya kita agak kaget nih dengan hal baru tersebut, tapi kagetnya yang masih kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi neo itu makanya diartikan dalam bahasanya bisa diartikan ya untuk mempertegas ya. Bicara, atau bisa juga ini digunakan sebagai mengekspresikan ya. Mengekspresikan kekejutan atau kekaguman ringan tentang suatu yang baru dipelajari. Gitu ya, neo. Ya, akhiran neo. Contoh kalimatnya ya, subagi 정말 그네요. Subagi berarti makanya seperti itu. Jongmal itu apa jongmal? Sangat. Betul. Sungguh. Sungguh atau sangat sama saja teman-teman. Sungguh keneo. Nah, keneo berarti gimana? Besar. Ya, seperti itu. Kayak gitu ya maknanya ya. Jadi di sini dia mengungkapkan terhadap lawan bicara, semangkanya sungguh besar ya, kayak gitu. Dia kan agak kaget sebetulnya itu. Kemudian nasiga 정말 덥네요. Nasi cuacanya 정말 sangat 덥다. 덥다 itu apa? Dari kata 덥다 benar ya?
Panas. adalah iya betul. Artinya adalah panas. Jadi cuacanya sangat panas ya. Jadi akhirnya neo bisa diartikannya. Kemudian terakhir nacanan sinen, Mbak Nacanan. Hangguk emsigel jalmande neo. Mbak Nacanan sangat baik. Jalhada kan main dengan baik ya. Jadi diartikan baik. Mbak Nacanan jago membuat makanan Korea ya, seperti itu. Jadi jalhada itu diartikan jago bisa ya Robun. Kemudian mandel itu artinya membuat. Kemudian emsik makanan Hanggu Korea ya. Nah akhirnya neo diartikan ya. Oke seperti ini. Jadi Mbak Nacanan jago membuat makanan Korea ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya untuk akhirnya neo. Bisa dipahami ya Bisa Robun. teh. Oke baik, kalau bisa kita coba lanjutkan di bawah. Almajen gosel kola dewa lu langsung aja. Sempurnakanlah percakapan dengan kosakata yang ada di bawah ini ya. Yang pertama adalah cupta. Cupta itu artinya apa ya? Cupta itu Dingin. betul, dingin. Kemudian ada lagi yepoda. Apa yepoda? Cantik. Cantik. Oryopta? Sulit. Ya, bisa dah. Mahal. Nah, ini teman-teman harus hafal ya untuk kosakata seperti ini karena di bab sebelumnya sudah pernah dibahas ya Robun. Kemudian untuk contoh kalimat satu saya akan coba jawab ya untuk contohnya. Yongo sorry ya. Yongo gongbuga oteo. Berarti kan ada kata-kata oteo ya. Maknanya adalah bagaimana cara gitu ya. Bagaimana cara gongbu ada belajar atau mempelajari Yongo bahasa Inggris. Nah ini ada yang kurang ya Rebun, bahasa Inggris seperti itu. Jadi Yongo tuh maknanya bahasa Inggris. Oke, jadi dia nanya Yongo gongbuga oteo, bagaimana caranya belajar bahasa Inggris seperti itu. Ya gitu ya. Terus direspon jogem. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Jogem itu maknanya kan sedikit. Sedikit apa? Sulit. Iya, betul. Jawabannya adalah yang Oryopta. Oryopta di sini kita rubah dalam bentuk akhiran neo ya. Jadi kan karena tadi tata bahasa neo, berarti kita langsung gantikan saja akhirannya. Dari da-nya itu dihapus terus dirubah menjadi Oryomne. Kalau di sini tidak itu ya, tidak ada perubahan ya. Jadi cukup dihapus da-nya saja, berubah menjadi Oryop. Ya, Oryomne seperti itu. Yo seperti ini ya. Jadi perubahannya menjadi begini. Tadi kata Oryopta berubah menjadi Oryomneo. Seperti itu. Bisa dipahami ya Robun? Oke, jadi akhirnya tinggal diganti saja. Oryopta jadi berubah menjadi Oryomneo. Oke, begitu ya. Karena kan di sini tidak ada untuk aturan menyebutkan. Paling nanti yang berakhiran real saja sih. Ya gitu. Oke? Kemudian lanjutannya poin nomor 2. Nomor 2 kira-kira jawabannya gimana? Nalshiga oteo, cuacanya bagaimana? Onel hari ini jongmal sangat apa? Cumeo. Ya, dari kata cupta berubah menjadi cumneo. Seperti itu ya Yorobun, cumneo. Seperti ini. Bisa? Bisa ya Yorobun? Bisa ya? Oke, kalau bisa poin nomor 3 dan 4 silakan coba dikerjakan di bukunya ya. Kemudian kita masuk ke nomor 2 dulu ya. Krimul bogo bogiwa gachi dewaro boseo. Coba bercakap-cakaplah sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Bogi munje, contohnya ini ya Rebun. Gambarnya adalah kopi, kemudian situ tegopta. Tegopta kan maknanya panas ya untuk makanan ya Rebun, makanan atau minuman. Oke, sini kopiga oteo. Kopi itu bagaimana? Kopinya bagaimana? Seperti itu ya kalau kita artikan. Jadi kalau di sini diartikan bagaimana saja menyatakan pendapat Yorogun. Kopinya bagaimana? Kayak gitu dia menanyakan pendapat. Terus jawab katanya,
kopiga tegomneo. Kopinya panas kayak gitu. Kalau di sini hanya sebagai ungkapan kekaguman saja, kaget ya. Jadi kaget kecil saja. Jadi untuk neonya diartikan tidak perlu ya, tapi langsung diartikan kopinya panas seperti itu saja. Sampai sini bisa dipahami untuk cara mengerjakannya. Bisa ya? Saya akan coba jawab yang nomor 1 dulu teman-teman ini. Ini kan ada kalimatnya adalah talgi, kemudian mashita. Kayak gitu ya. Berarti gimana? Kita dari ga dulu ya Robun. Oke, berarti kalimat tanyanya gimana? Jadi talgiga. Terus Oteo. iya, Oteo. sama ya. Neo. Untuk kalimat tanyanya sama ya Robun, sama persis. Oteo seperti ini. Talgiga oteo. Kemudian setelah itu dilanjutkan yang naknya. Jongdapun gimana? Masih Neo. Iya betul, jawabannya adalah situ kan jawabannya enak ya, maka teman-teman jawabannya adalah masih nih tulisannya seperti ini, kemudian nah begini ya, masineo. Ini kalau ada sangsiot ketemu dengan nien, maka nanti sangsiot itu dibacanya n, jadi dibacanya masineo seperti itu ya, jadi double n ya Rebun. Itu ya, ini pernah kita bahas di kelas pemula sebelumnya. Begitu ya. Nah, ini contoh jawaban yang nomor 1 ya Rebun. Untuk poin nomor 2, silakan nanti coba teman-teman kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Begitu ya. Kemudian ini ada lagi nih, talak ya. Talak itu kalau nggak salah diartikan ditinggalkan kayak gitu ya. Kalau nggak salah artinya ditinggalkan, atau maknanya di sini kayak dihapus kayak gitu loh. Ya, apabila ada yang berakhiran real kayak gitu, ya bertemu dengan nien biopsiat ya, mulai omau biolon talak hamnida. Jadi realnya dihilangkan kayak gitu. Kurang jelas sih di sini infonya ya. Tapi kayaknya yang berakhiran real, terus kalau pakai nien, nah neo ya, yang pakai neo tadi, nanti yang realnya itu dihilangkan ya Robun. Ya kata Gilda, terus diambil hanya gi saja, terus neo, gin neo. Oke, kurang lebih begitu sih. Yang ini silakan dikerjakan ya Robun. Kemudian di bawah ada Dewail percakapan pertama. Percakapan pertama saya akan coba putarkan untuk audionya, mohon ditunggu. Oke, dengarkan ya Robun. 어서 오세요. 안녕하세요. 과일이 싱싱하네요. 뭐가 맛있어요? 딸기하고 오렌지가 맛있어요. 그럼 딸기 한 상자하고 오렌지 5개 주세요. 얼마예요? 2만 원이에요. Oke, seperti itu ya Robun. Untuk percakapannya ini konteksnya ngobrol mengenai mau beli barang ya, mau beli buah tadi katanya. Juin Najumoni atau si penjual itu tadi ya. Ososeo, selamat datang ya. Kalau kita artikan selamat datang, kemudian aduh, gak mau dia ya. Ini ya Robun, selamat datang, kemudian annyeonghaseyo, halo. Gua iri sing-singaneo. Dia agak kaget ya, sedikit terkejut. Dia bilang katanya gua berarti buah-buahannya segar-segar ya. Segar-segar neo berarti diartikan ya seperti itu. Segar-segar ya. Moga masih soyo. Jadi apa yang enak? Dia nanya ya Yorobun. Moga masih soyo, atau mana yang enak itu juga boleh Yorobun. Kayak gitu ya. Masih soyo kan diartikan dalam bahasa Indonesia enak. Seperti ini. Apakah yang ini enak atau apa yang enak kayak gitu? Terus dijawab katanya talgiago oranjiga masih soyo. Dia mengatakan strawberry dan apa? Orange itu berarti jeruk ya Yorobun. Dan jeruk itu enak seperti itu. Oke ya.
Jadi dia mengatakan katanya stroberi dan jeruk itu enak. Kok nggak mau dia? Oke, seperti ini. Kemudian dilanjutkan katanya, Grom. Kalau begitu, Grom kan maknanya adalah setuju ya atau oke. Sini kita artikan kalau begitu seperti ini. Kalau begitu, talgihan 상자하고 오렌지 5개 주세요. Nah, ada kata akhiran juseyo. Juseyo artinya apa kemarin? Tolong beri Tolong beri saya dasot G. Dasot G berapa? 5 buah 5 buah apa? Orange. jeruk Betul ya. 5 buah jeruk, kemudian hago. dan Nah, sini pakainya dan ya. dengan Dan apa? Han sangja berarti 1 kotak iya betul. 1 kotak apa? Talgi. stroberi. Seperti ini. Begitu ya teman-teman kalau kita artikan. Jadi dia mengatakan katanya, kalau begitu tolong beri saya 5 buah jeruk dan 1 kotak stroberi. Kemudian lanjutannya Olmaeo, dia nanya ya, Olma itu apa kalimatannya? Artinya Berapa harganya? berapa harga? Seperti itu ya. Jadi dia menanyakan harga. Berapa harganya? Olmaeo atau semuanya tuh berapa? Itu juga boleh. Biasanya modu Olmaeo, semuanya berapa kayak gitu. Kalau Olma doang ya berarti nanyain berapa harganya kayak gitu. Tapi ya penjual udah pasti paham sih totalnya berapa kayak gitu. Terus si penjual bilang Imanwoniyeyo, berarti iya yo diartikan adalah ya, adalah Imanwon. Maka berapa itu Imanwon? 20.000. Betul, 20.000 won. Seperti ini, adalah 20.000 won. Imanwoniyeyo. Seperti itu ya Yorobun untuk penjelasan perkatanya. Kemudian lanjutannya Dedape Buayo. Coba jawablah. Oke, kalimat tanya yang pertama, gua iri Oteo, buahnya itu bagaimana? Tadi buahnya bagaimana sih ya Robun? Keadaan buah-buah di sana adalah Sing heo. iya betul. Keadaan buahnya adalah sing haneo. Nah, seperti ini. Aduh, belum diedit lagi. Oke, seperti ini ya, sing haneo. Artinya apa sing haneo? Segar. Segar ya, tadi kan segar ya, Robun. Kemudian kalimat tanya kedua, puongen. Musen gua irel sasoyo. Mbak Puong, sorry ya. Mbak Puong itu membeli buah apa? Dia beli buah apa tadi? Dalgi hago orange. Iya, Jongdaben adalah talgi, hago, kemudian orange, sasoyo. Gini ya, ini kan ada kalimat tanya sasoyo, artinya telah membeli. Jadi Mbak Puong tuh telah membeli buah apa? Dia bilang katanya talgi hago orangerel sasoyo. Telah membeli stroberi dan jeruk. Seperti itu ya Robun untuk jawabannya. Silakan ditulis ya. Kemudian ada lagi Jasin Win Pyoyon Walyongyo Dewai Bosyo. Coba bercakap-cakap dengan ekspresi di bawah ini. Ini gambarnya orang lagi di apa ini? Toko buah kayaknya ya. Subak semangka, keda besar. Imanwon itu mungkin harganya ya. Imanwon berarti gimana? Imanwon 20.000 won. Oseoseo, selamat datang. Subagi 정말 크네요. Semangkanya sungguh besar ya, atau sangat besar ya. Terus dia nanya lagi katanya, Olmayo, berapa harganya? Imanwoni ya yo, adalah 20.000 won. Kalau dirupiahkan mungkin sekitar berapa tuh? 20.000 tuh 45 ribuan ya teman-teman.
20.000, 2 ribuan, 20.000 tuh berapa kali 11? 200-an, 200-an 200-an. ya teman-teman. Mahal juga ya ternyata. Iya, oke. Jadi lumayan mahal kalau dirupiahkan ya Rebun, 200 lebih. 20.000 dikali 11 berarti 222 ya. Ya lumayan mahal teman-teman. Kemudian ada lagi barem atau pelafalannya. Sini ada konsonan giok. Giok tuh gimana dibacanya? Berarti di awal berbunyi G, G, di akhir berbunyi K, K. Terus ada lagi sang giok. dibaca Sang giok K. bunyinya gimana? Adalah K ya. Jadi dimanapun posisinya dia berbunyi K. Kalau kiak gimana? KH, KH di akhir. K. Ya betul. Seperti ini ya teman-teman. Di akhir berbunyi adalah K. Oke, kurang lebih seperti ini untuk baremnya. Saya akan coba putarkan audionya. Ada audionya teman-teman. 1, 가, 까, 카, 고, 꼬, 코, Oke. 2, 가위, 까치, 카드, Oke, seperti itu ya. Bedanya kalau yang giok tuh bisa dibaca G, atau tadi dia juga agak samar ke K-nya ya, teman-teman. Kemudian kalau yang sanggyok bunyinya K, kalau yang kiok ada H-nya. Jadi kade seperti itu. Bedanya gitu doang sih. Saya rasa bisa dipahami ya, Rebun, untuk barem ini pelafalan. Oke, kita lanjutkan di kosakata yang kedua. Tentang apa? Tentang huapion michmulpum gume guanyon owi. Berarti owi itu kosakata, guanyon yang berkaitan seperti itu ya. Dengan apa? Dengan gume pembelian. Kemudian mulpum barang. Pembelian barang, mitch dan wape. Wape itu maknanya uang tunai. Ini ya, dia uang tunai teman-teman. Oke, di sini ada kosakata tentang don. Don itu maknanya adalah uang ya. Silakan boleh ditulis ya Robun. Don itu maknanya adalah uang. Uang itu kan ada dua ya Robun. Ada uang dalam bentuk koin, ada uang dalam bentuk kertas. Begitu ya. Dulu saya waktu ujian tuh dapatnya dongjon. Bentukannya seperti ini ya Robun. Persis banget seperti ini. Nah, itu kan di soal gambar yang nomor 1, dongjon maknanya adalah uang koin seperti ini. Sambil ditulis ya. Kemudian jenis yang kedua adalah ada uang kertas. Namanya adalah jipe. Ini ya, jipe maknanya adalah uang kertas seperti ini. Silakan sambil ditulis. Untuk pecahannya ini ya, obek. Obek itu berarti 500 ya. Osip berarti gimana? 50 back won berarti 100 won. Begitu ya. Ini rebun back itu 100, kemudian con 1000, man itu 10.000. Ini sudah pernah kita pelajari di bilangan sino ya rebun, yang ili samsa oyuk cilpal gusip. Kemudian 100 itu back, 1000 con, 10.000 man. Kemudian ada lagi yang 100.000 berarti gimana? Shipman ya. Kalau 1 juta berarti backman. Kalau 10 juta conman. Kalau 100 juta bunyinya adalah yang beda 100 juta ya. Seperti itu. Ini sudah pernah dibahas ya untuk yang angka. Jadi nanti teman-teman bisa muter lagi kalau misalkan gabungnya itu langsung di kelas pembahasan IPS Topik. Kemudian lanjutannya ada lagi hyonggem. Hyonggem itu maknanya apa? Itu tunai ya. Kalau hyonggem inculgi adalah mesin ATM ya, mesin tarik tunai atau mesin ATM. Kemudian sinyong kade, kartu apa ini? Kredit, Sinyong kade kredit atau debit? Kartu kredit. Kalau nggak salah sih kartu debit ya Rebun. Debit itu apa kredit? Nanti deh saya coba cari lagi ya. Saya agak lupa teman-teman ini. Tadi yang bilang kartu kredit siapa? Saya agak lupa ya untuk yang ini nanti. nebak aja saya. Oke, ini kalau nggak salah sih kartu debit teman-teman.
buat bayar sih, kayak gitu ya. Kemudian ada lagi sangpumwon. Sangpumwon itu maknanya adalah kayak hadiah ya, semacam apa ya Rebun? Angpau. Iya kayak bener-bener bisa dia, kalau angpau kayaknya ini deh, Kupon. Undian ya, Sam. apa, Undian bukan? Undian. kupon hadiah kalau nggak salah namanya ya. Bukan ya? Kupon hadiah seperti ini. Ini kali kosakatanya baru ya yang ini ya. Jadi si sang pembunuh itu kosakata baru di textbook yang sekarang ini. Yang sebelumnya belum ada. Kalau nggak salah kupon hadiah namanya ini. Kemudian gapta dan gagyok ya. Ini maknanya adalah harga. Ini dua-duanya ini bisa diartikan harga ya, Rob. Jadi namanya nanti bisetmal, persamaan kata ya. Ada gapta, ada gagyok. Gagyok itu juga harga juga. Kemudian gapsel kakta. Gapsel tadi kan artinya harga. Kemudian kalau kakta itu maknanya adalah memotong ya, atau diskon ini ya. Nah ini mendiskon. Berarti kalau kita artikan gimana? Gapsel kakta mendiskon harga atau memotong harga. Seperti itu ya. Kemudian gesan hada. Gesan itu bisa diartikan menghitung ya Robun. Ya, atau membayar. Kan gesanggi itu mesin hitung atau kalkulator. Kalau gesan hada diartikan menghitung. Gini ya. Kemudian ada lagi nota. Nota itu maknanya adalah menaruh. Menaruh kemana? Ke dalam wadah ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi pojang hada dan sada. Ini juga persamaan kata ya Robun. Maknanya adalah membungkus. Begini ya. Kemudian ada lagi bakuda dan gyowan hada. Maknanya adalah menukar. Konteksnya gimana kalau gyowan? Kalau gyowan itu konteksnya adalah menukar ya, barang dengan barang seperti ini. Jadi kalau menukar barang dengan barang itu namanya adalah gyowan hada. Gitu ya, Yorobun. Kemudian ada lagi di sini sebentar, saya coba geser. Nggak mau. Kok nggak mau dia? Oke, sebentar teman-teman. Menukar barang dengan barang, seperti ini saja ya. Jadi untuk Kyowan ada dan ini bakuda maknanya menukar barang dengan barang. Kalau bahasa ini apa tuh? Barter kali ya? Ya mungkin barter kayak gitu. Kemudian kalau yang huanbul itu maknanya adalah menukar barang dengan uang seperti ini. Jadi barangnya itu misalkan nih teman-teman beli sepatu, terus sepatunya kegedean, pengen ditukar ke yang lebih kecil tapi stoknya tidak ada. Nah otomatis karena stoknya tidak ada dan teman-teman juga nggak mau pakai model yang lain, ya mau nggak mau si penjual harus mengembalikan uang. Namanya adalah menukarkan barang yang sudah dibeli dengan uang atau menguangkan kembali, kayak gitu ya. Menukar barang dengan uang atau menguangkan kembali, seperti itu. Ini ya. Aduh, nggak mau juga deh ya. Nggak mau. Oke, seperti ini, menguangkan kembali. Gitu ya, Yorobun. Kemudian di bawah ada lagi baji. Baji itu apa? Celana. Delda, apa itu delda? Mengangkat, seperti ini ya. Ojiropta, apa itu ojiropta? Pusing ya. Kemudian hamke, bersama. Shinbal,
Sepatu. sepatu. Data itu apa? Menutup ya Robun. Kemudian jongi gabang ya. Ada gabang dulu. Gabang itu apa? Tas. Jongi itu apa jongi? Jongi itu artinya adalah kertas ya Robun. Kalau jang kan lembar ya, satuan. Kalau jong itu bisa diartikan kertas seperti itu. Oke, silakan sambil ditulis ya untuk kosakatanya. Sudah belum? Sudah? Oke, kita coba lanjutkan ke bawah ya Robun. Gerimel bogo, bogiwa gachi, dewarel wansong aseo. Sempurnakanlah percakapan yang sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah ini. Contoh ini ya, gambarnya kan orang sedang apa nih, nuker barang dengan barang, maka kalimatnya berubah menjadi gyowan hada. Ini ya, gyowan hada atau bakuda. Nah, tetapi dirubah menjadi kalimat dalam bentuk informal karena kan ditanyanya adalah 지금 뭐 해요? Sekarang sedang melakukan apa? Sekarang sedang apa ya Robun? Orangnya sedang menukar barang dengan barang, kayak gitu ya. Dia kan lagi nuker barang nih. Maka jungdabun apa? Adalah gyowan hada, berubah menjadi gyowan heyo. Yang berakhiran hada berubah menjadi heyo. Seperti itu ya Robun. Ya. Jungdabun adalah gyowan heyo. Kemudian poin nomor 1, saya akan coba bantu jawab. 지금 뭐 해요? Sekarang sedang melakukan apa? Teman-teman boleh perhatikan gambarnya ya. 55.000 won menjadi 50.000 won. Berarti di situ ada penurunan. Begitu ya, teman-teman. Ada penurunan tuh, penurunan harga. Otomatis orangnya sedang menawar. Jongdabun gimana? Jongdabun adalah yang mana? Yang ini. Kapsel kakta berubah menjadi Nah, aduh, salah lagi. Nah, seperti ini, Robun. Kapsel kakayo. Kayak gini ya. Kenapa pakainya kakayo? Oh, ayo apa oyo pakainya? Oyo ya, teman-teman. Oyo, Saya sorry. ayo sih, teman-teman. sorry. Oke, seperti ini. Harusnya adalah kapsel koyo seperti ini ya. Kenapa kok pakai koyo? Karena ini akhirnya adalah konsonan giok ya. Kan selain dari vokal A dan vokal O, maka pakainya yang oyo. Begitu ya. Kapsel koyo. Maknanya apa? Menawar nawar harga. Jika mau heo kapsel koyo. Kayak gitu ya. Poin nomor 2, ini kan sedang membayar. Bayar tuh apa ya? Silakan tadi ya. Gesan hada. Kemudian yang ini jika muheo, ini adalah wanbul hada. Oke, silakan nanti dirubah ke dalam bentuk kalimat informalnya. Kalau yang berakhiran hada berarti menjadi heo. Begitu ya Yorobun. Kemudian ada lagi di halaman berikutnya. Kita masuk di bagian munbob ya, tata bahasa. Saya akan coba tuliskan. Tata bahasa. Yang kedua mengenai ao juda. Ao juseo, sorry ya. Ao juseo diartikan dalam bahasa Indonesia itu apa? Maknanya adalah tolong ya. Jadi diartikan tolong saja, teman-teman. Kalau yang juseo sebelumnya itu kan diartikan tolong beri ya. Kalau yang di sini ao juseo, jadi kalau ada a dan o juseo itu diartikan tolong saja ya, Robun. Oke. Yang melekat pada kata kerja untuk meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu atau tindakan tersebut seperti itu. Untuk penggunaannya gimana? AO ini yang pertama adalah apabila si kata benda atau kata kerjaan tersebut berakhiran vokal A dan vokal O sama ya dengan perubahan dalam bentuk informal. Jadi kalau yang akhirannya vokal A dan vokal O bawah, makanya pakainya yang ajuseo. Itu ya. Nah, ini bener. Oke, bener ya. Tadi saya yang atas ini bener ya Robun. Ya. Coba kita lihat. Kakta pakainya kakak juseo. AO juseo ini ya. Di sini harusnya tadi pakai yang A juseo bener.
Oh, iya 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 iya, sorry 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 sorry. Ini beda ya. Ini bukan akhiran yang Juseo. Ini kan hanya akhiran informal saja. Oke oke oke. Kok saya jadi ini ya error sendiri. Ya bener, kalau ini kan akhirnya ayo oyo. Kalau yang ini kan Juseo, beda lagi teman-teman. Oke, yang pertama ini kakta. Kakta berubah menjadi kakayo. Harusnya kan kakta kakta kakka Juseo. Kemudian ada lagi ikta ya. Kalau yang akhirannya adalah konsonan seperti ini, makanya ini juga harusnya konsonan rangkap ya teman-teman. Juseo ilgo, ilgo juseo. Kemudian yang akhiran, kalau yang hada jelas ya he juseo, maka yori hada berubah jadi yori he juseo. Kayak ini nanti saya butuh referensi lebih lanjut ya teman-teman. Kenapa ini kan kakta, kenapa kok jadi kakak juseo? Kayak gitu. Ya, kita coba nanti informasi cari lagi ya. Ini kan ada a dan o gitu kan. Ini kan bukan akhiran a, ini kan akhirannya konsonan rangkap giok. Kalau yang ini masih masuk karena selain daripada a dan o dan lain-lain, berarti konsonan masuk. Oke, kita coba cek yang ini ya. Urijibe wajuseo. Gimana kalau kita artikan berarti? Uri jipe wajuseo. Berarti dari belakang ya, tolong. Nah, wa-nya ini dari kata oda, artinya datang. Tolong datang ke rumah. Gitu ya. Ke rumah. Ke rumah siapa? Kita. Iya, betul. Begitu ya, Yorobun. Tolong datang ke rumah kita. Tuh yang atas nanti saya coba cari referensi dulu ya, teman-teman. Kenapa kok itu pakainya yang A? Kemudian lanjutannya talgil jom siso juseo. Berarti gimana kalau kita artikan? Tolong shita. Shita itu artinya apa? Cuci ya. Tolong cuci talgi. Talgi itu maknanya adalah strawberry. Jadi tolong cuci stroberinya. Kemudian ke bawah ada lagi bajiga jakayo. Celananya jakta artinya apa? Kecil. Kecil gitu ya. Jadi celananya itu kekecilan seperti itu. Kemudian dia bilang katanya gyowane juseo. Gyowan ada apa? Gyowan adalah Tukar barang tukar. iya betul. Tolong ditukarkan seperti itu. Jadi dia pengen ditukar sama yang ukurannya lebih besar lah seperti itu. Kurang lebih begitu ya. Jadi akhiran sini fokusnya kan ke akhiran juseo. Juseo ya, kalau misalnya berakhiran hada pakainya he juseo. Kalau kata kerja atau sifatnya berakhiran vokal A atau vokal O, pakainya adalah a juseo ya. Kalau yang berakhiran selain dari vokal A vokal O, pakainya adalah yang o juseo. Begitu ya Robun kurang lebih untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi di bawahnya almajin gosel gola bogiwa gachi munjange wansonghaseyo. Sama ya perintahnya dengan yang sebelumnya. Mengenai apa? Jadi diminta menyempurnakan ya. Contoh ya Robun. Jigemen sekarang ilheo. Berarti gimana kalau kita artikan? Sekarang saya sedang bekerja. Gitu ya. Jadi sekarang saya sedang bekerja. Kemudian gimana? Ohue John wahe juseo. Berarti dari belakang tolong telepon ya. John Wah ada kan telepon ya. Telepon saya pada ohu, berarti siang atau sore, siang hari seperti itu ya. Tolong telepon Bukannya saya. malam ya? Ya? Bukannya malam ya? Ohu apa ohu? Astagfirullahaladzim, kok saya nggak fokus ya malam ini ya. Ohu itu Ohu itu kan Sore. keterangan jam ya, bener. Keterangan jam bisa siang, sore, atau malam. Ohu. Ojon ohu kan ada dua. Nah sini bisa diartikan siang hari atau sore hari. Sama aja sih, ya. Seperti ini. Begitu ya Yorobun.
Saya malam ini nggak tahu kenapa ya, kok jadi nggak fokus teman-teman. Oke, 괜찮아요. kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jigemen Ilheo sekarang sedang bekerja. Kemudian Ohue pada siang hari John Wei Juse tolong telepon saya pada siang hari. Begitu sih. Nah, ini kata kerjanya deda, artinya mengangkat. Bakuda, berarti apa bakuda itu? Menukar. Mandelda, apa itu mandelda? Chonwa berarti nelpon. Kemudian Chongsohada itu apa? Bersih ya, pakai penyedot debu ya Rubun. Sorry, Chongsohada tuh maknanya bersih aja sih. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan poin nomor 1. Saya akan beri contoh 1. Saguaga sanghesoyo. Berarti gimana? Sagua itu kan apel ya. Apelnya sanghe itu maknanya adalah rusak atau busuk. Seperti itu ya. Apelnya itu rusak atau busuk. Kemudian saguaro titik. Kira-kira mau diapakan apelnya? Luka. Iya, betul. Bakuda. Berarti gimana kalau sambil diimbuhi dengan juseo kalimat tolong, maka perubahannya menjadi 구한하에. baku. Gimana ya Robun? Jadi 구한하에. baku. Bakuo 주세요. Iya, bakuwo. Nah, kayak gini ya. Bakuwo ju se yo. Di sini kita gabungkan ya Yorobun. Kenapa digabungkan? Kan kalau misalkan yang berakhiran vokal u ditambah dengan a atau o, maka bisa langsung digabung. U dengan o kan jadi vokal rangkap namanya wo. Bakuo juseo. Begitu ya. Jadi tidak perlu langsung baku tambah dengan vokal o, tapi langsung bakuo seperti itu. Perubahannya begini ya. Bakuo juseo. Kemudian poin nomor 2, kira-kira jawabannya yang mana? Sang jaga nomu mugowoyo. Kotaknya itu sangat berat ya. Sang jarel jom titik. Kira-kira jawabannya mana? Adalah delda ya, seperti itu. Nah, kira-kira nanti perubahannya gimana? Silakan coba teman-teman masukkan ke sini. Begitu ya. Oke, poin 2, 3, dan 4 berarti untuk latihan di rumah. Kemudian di poin nomor 2, Krimel Bogo, Bogiwa Gachi, Dewai Bose. Cobalah bercakap-cakap sama dengan contoh dengan melihat gambar di bawah. Ini kalimatnya adalah pojangel hada. Berarti artinya adalah membungkus ya Robun. Mengemas ya, pojangel hada. Terus kalimatnya gimana? Dirubah jadi yang paling pertama, pojangel jomhe juseo. Nah, ini berarti kalimat perintah. Kalau kita artikan gimana? Juseo, tolong. Astaga. Tolong, kemudian pojang hada. Pojangel hada. Berarti gimana? Tolong bungkus gitu ya. Tolong dikemas seperti itu ya Rebun. Tolong dikemas seperti ini. Nah, sini kan ada tambahan jom ya. Nanti yang bawah juga bisa. Setelah al atau setelah partikel objek, teman-teman boleh menambahkan jom seperti itu ya, untuk memperhalus sih kalau di sini ya. Jadi untuk memperhalus perintahnya. Terus saya algesmida ya, saya mengerti. Oke, saya coba contohkan nomor 1. Kalimatnya gimana ini? Oke, di sini ya. Rubah jadi gak dulu. Kalimatnya gimana berarti Yorobun? Karena kan situ gambarnya adalah gapsel kakta. Berarti gapsel, kemudian jom. Salah ya. Gapsel jom, kemudian kakta berubah menjadi apa ya Robun? Kakak. kakak Iya betul. 주세요. Yo seperti ini.
kakak juseo. Sama ya dengan contoh yang atas. Kemudian di poin yang nanya gimana? Maka ne? 알겠어요. Iya betul. Aduh, salah terus ya. Oke, seperti ini ya rumene algesoyo. Kurang lebih untuk jawabannya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal ikuti saja ya. Untuk jawabannya sama semua sih. Jadi responsifnya sama. Yang berbeda itu di bagian kalimat tanyanya. Seperti itu ya. Untuk sorry bukan kalimatnya, kalimat perintahnya. Kapsel jom kakak juseo, tolong kakta berarti dipotong ya, atau tolong diberi diskon seperti itu. Tolong didiskon. Algeso ya, saya mengerti. Begitu ya Yorobun. Poin nomor 2, shinbarel gabange nota, berarti menaruh sepatu pada tas. Kemudian ini cangmunel data menutup jendela. Silakan nanti buat latihan teman-teman di rumah. Begitu ya, biar bisa lancar ya untuk mengerjakan mengenai munbab yang ini seperti itu. Oke. Kita lanjut ya Robun di Dewai percakapan yang kedua. Oke, percakapan yang kedua saya akan coba putarkan, mohon ditunggu. 사장님, 이 바지 얼마예요? 43,000원이에요. 43,000원이요? 비싸네요. 좀 깎아주세요. 알았어요. 4만 원 주세요. 감사합니다. 종이 가방에 넣어주세요. Oke, seperti itu ya Robun untuk percakapannya ya. Kita coba bahas. Yang pertama di situ obrolan antara Mas Kalo dan penjual ya, penjual baju tadi ya Robun. Mas Kalo bilang katanya, Sajangnim, ya Sajangnim kan kayak Pak Bos gitu ya, Pak Bos atau Bu Bos ya. Ibaji olmayo. Ibaji berarti kalau kita artikan gimana? Dari olma dulu ya. Berapa harga Berapakah celana? celana ini? Iya betul. Celana ini seperti itu. Dia menanyakan ya, berapa harga celana ini? Terus dijawab katanya, Saman samchon woniyeyo adalah Saman itu berapa? Saman 40.000. Iya, 40 sacon berarti 3. samcon ya. Berarti 43 Ribu. won gitu ya. Nah, dia mengatakan katanya adalah 43.000 won. Kemudian Mas Kalo merespon, Saman sacon won yo, 43.000 won ya. Bisa neo, mahal ya, kayak gitu ya. Bisa neo berarti diartikan mahal ya, karena kan dia agak terkejut ya teman-teman. Kemudian jom kakak juseo, berarti gimana? Tolong. Diskon. Iya, tolong. Kemudian beri ya. Tolong beri saya sedikit kakta potongan atau diskon seperti ini. Jadi dia mengatakan katanya, tolong beri saya sedikit diskon atau potongan jom. Nah, untuk memperhalus atau bisa diartikan sedikit seperti itu. Kemudian dilanjutkan algesoyo, ya saya mengerti. Saman won juseo, gimana berarti? Beri saya Saman itu berapa? 40.000. 40.000 won saja. Gitu ya, dia mengatakan katanya, Alge soyo ya saya mengerti. Saman won juseo, beri saya 40.000 won saja. Gitu ya Rebun. Kemudian di kalimat terakhir dia mengatakan katanya, 감사합니다, terima kasih. 종이 가방에 넣어주세요. Berarti tolong apa?
Taruh. ya, taruh. Gabang, jongi itu maknanya adalah tadi ya, diartikan kertas Kertas. ya Robun, atau di sini bisa diartikan apa namanya ya Robun, kwitansi atau nota ya. Nah, kalau nota tuh yong sujeng. Nah, di sini kan pakainya jong saja. Kayak gitu ya. Ini bisa diartikan jong atau kertas. Jadi tolong taruh notanya pada tas, itu ya. Jadi minta buat di apa? Notanya tuh ditaruh di tas aja begitu. Gitu ya Rebun untuk penjelasannya. Kemudian ada lagi DDP buayo. Coba jawablah. Begitu ya untuk kalimatnya. Coba jawablah. Kalau nen ngusel sasoyo, Mas kalau itu membeli apa tadi? Songnabun adalah Baji. iya betul. Ba ji re sa so sasoyo. Maknanya apa? Telah membeli celana. Gitu ya. Kemudian ada lagi bajire olmae sasoyo. Celananya tersebut ya dibeli dengan harga berapa ya Robun? Dengan harga Samanwon. Jongdabun adalah yang saman won sasoyo. Jadi telah membelinya dengan saman won, maknanya adalah 40.000 won. Begitu ya untuk penjelasannya. Sambil ditulis teman-teman. Sudah belum? Sudah? Udah. Oke, kalau sudah kita coba lanjutkan ke bawah ya. Mengenai Jesinduin Pyoyon Walyongyo Dewai Bose. Coba bercakap-cakaplah dengan ekspresi yang ada di bawah ini. Osi Jomjakta. Jadi pakaiannya itu agak kecil, kemudian minta untuk bakuda. Bakuda itu ditukar. Konteksnya seperti itu ya. Contoh kalimatnya, Mose dua deril kayo. Ada yang bisa saya bantu, Yorobun. Ini ya, ini kalimat dalam bentuk honorific atau hormat. Deida dari kata juda itu maknanya adalah memberi, atau di sini diartikan membantu. Ada yang bisa saya bantu? Sebentar. Seperti ini Rebun, dia bertanya, apakah ada yang bisa saya bantu? Kemudian osi jomjok neo, pakaiannya atau bajunya itu agak kecil ya, seperti itu. Bakwo juseo, tolong ditukarkan. Ne algis semida ya, saya mengerti. Osi itu kan maknanya adalah baju atau pakaian ya. Seperti ini. Pakaiannya agak jokta. Jokta itu maknanya adalah kecil ya, Robin. Saya geser dulu. Pakaiannya agak jokta. Jokta maknanya adalah kecil. Oke, seperti ini. Terus bakwa juseo, tolong tukarkan gitu ya. Ne algismia, saya mengerti. Kurang lebih begitu sih untuk percakapannya ya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau nyoba ya pakai yang ini, orange juga 정말 sayo. Gesan hada kan dihitung ya. Dia bilang katanya jeruknya itu sangat murah, terus tolong dihitung. Gitu, nanti tinggal dirubah saja ke sini. Kemudian ada lagi di bawah Yuyonghan Pyoyon, maknanya adalah useful expression ya atau penggunaan ekspresi. Igon hanggung malo muoyo. Oke, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia sih apa sih ya Robin? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia maknanya adalah Igon berarti kan benda ini ya. Igon hanggung malo, dengan bahasa Korea benda ini moyo apa? Penyebutannya apa? Seperti itu ya. Berarti dengan bahasa Korea benda ini apa namanya? Seperti itu. Kurang lebih begitu sih untuk penjelasannya ya. Jadi Igon hanggung malo dengan bahasa Korea benda ini
apa namanya? Oke, saya enter aja ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dia tuh menanyakan ya, kalau misalkan Anda nggak tahu ini apa namanya ya, bertanya dengan cara seperti tadi. Igon hanggung malomo yo. Ya, igon hanggung malomo yo. Kalau di Korea atau dengan bahasa Korea, benda ini tuh apa namanya? Kegon cungi ragoheo. Benda itu ragohada disebut ya. Sebut apa? Jong. Jong itu berarti diartikan kertas. Begitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk useful expressionnya. Saya rasa tidak terlalu sulit ya. Oke. Sudah ditulis belum ya Robun? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah kita lanjutkan di halaman berikutnya. Ada informasi dan budaya. Dia ada Munwawa Jongbo. Nih ya. Oke, yang pertama kalimatnya adalah Muin Panmejom. Muin Panmejom itu artinya apa? Adalah toko tanpa pegawai. Seperti ini, Robun. Silakan sambil ditulis ya. Jadi Muin Panmejom maknanya dalam bahasa Indonesia diartikan toko tanpa pegawai. Oke? Kita coba bahas kalimatnya di sini. Muin Panmejomen ya, toko tanpa pegawai. Ini yang atas ya Robun sama dari en ya. Toko tanpa pegawai sarami cikcop panmerl haji anggo jadong hua twin sisetemel tonghe sangpumel panmehanen gage imnida. Berarti dari subjek kita ke belakang. Imnida adalah toko ya, adalah toko panmehanen, berarti yang nannya diartikan yang Robun. Yang panmehada menjual, oke, sangpum produk seperti ini. Tonghe melalui apa? Sistem ya, sistem itu sama sistem jadong huanduin yang modern ini ya, jadong duin sistem ya, sistem yang modern. Go dan ini ya, ini diartikan dan. Cian berarti diartikan tidak. Panmerel menjual. Cikcop ya, cikcop itu maknanya adalah secara langsung. Ya ini ya Robun. Cikcop tuh artinya secara langsung. Jadi tidak menjual secara langsung kepada orang. Maksudnya gimana? Gak ada yang melayani ya Robun. Seperti itu ya. Kalau kita bahas gimana dari awal, berarti toko tanpa pegawai adalah toko yang menjual produk melalui sistem yang modern dan tidak menjual produk tersebut secara langsung kepada orang. Jadi dia tuh nggak apa namanya? Kalau biasanya kan di Indomaret itu kan ada kasirnya kayak gitu ya, ada yang bisa ditanyain. Kalau di sini nggak ada ya, Rum, karena nanti dia pakainya kayak monitor ya, seperti itu. Jadi pakai monitor kayak sebelumnya sih di bagian pemesanan barang tuh seperti itu ya, kayak kios sebelumnya kan ada kios tuh di bab kemarin. Kemudian dilanjutkan botong tuh apa? Biasanya kayak gitu ya. Kemudian ada gogeknim, gogeki itu maknanya adalah pelanggan ya Rubun. Gogeki maknanya adalah pelanggan atau customer ya. Biasanya pelanggan wonhanen sang pume sontekhan hu kadena smartphone iong hayo 직접 결제하는 방식으로 운영됩니다. 운영됩니다 itu diartikan dioperasikan ya. Jadi biasanya pelanggan mengoperasikan, nah ini ya, ini bisa diartikan mengoperasikan
Oke, begini ya. Mengoperasikan dengan cara, ro-nya diartikan dengan. Kemudian bangsik itu artinya adalah cara atau metode. Dengan cara, oke, gyolje hanen 직접. Maknanya adalah melakukan 직접 itu kan secara langsung. gyolje itu pembayaran. Jadi atau membayar. Ya, membayar secara langsung. Seperti ini. Dia melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan ya menggunakan apa? Yonghada smartphone kade ya. Smartphone berarti kan smartphone, nanya atau apa? Kade, kartu. Oke. Kemudian setelah apa yorobun? Setelah sontek hada. Sontek hada tuh sontekhan, memilih ya. Memilih produk yang diinginkan. Wonhan maknanya yang diingin. Oke, saya geser yang ini ya, yang sangpung. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia mengatakan kalimat kedua, biasanya para pelanggan mengoperasikan hal tersebut ya tadi dengan cara membayar secara langsung menggunakan smartphone atau kartu setelah memilih produk yang diinginkan. Tadi kan ada layar ya, nanti di bawah ada layarnya teman-teman untuk pembayarannya. Kemudian gerona akan tetapi seperti itu ya. Akan tetapi gogep puadwin itu maknanya adalah teknologi canggih ya. Ini kan diartikan canggih ya, seperti ini. Jadi kita artikan canggih. Senso itu berarti artinya sensor. Ini istilah dalam bahasa Inggris ya, serapan. Maknanya adalah sensor. Kemudian ada lagi kamera. Kemudian RFID ya, RFID seperti itu. Radio, frekuensi, densitas. Kisul dengel wal yonghan mejang ngesonen. Berarti dari sini ya yorobun. Akan tetapi mejang ngesonen di tempat ini seperti itu ya. Di tempat ini di apa namanya? Tadi ya, toko tanpa pegawai itu. Di tempat ini walyong itu maknanya adalah memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Saya coba tulis sini. Memanfaatkan apa? Gisul teknologi. Kemudian ada deng, maknanya seperti ya. Dia sudah memanfaatkan teknologi seperti. Nah, ini kan ada teknologi ya. Teknologi yang canggih. Ini kan ada gogepan. Teknologi yang canggih seperti sensor, kamera, dan RFID. Kurang lebih begitu ya, yorobun. Kemudian gogeki. Ya, gogekan maknanya adalah pelanggan. Jadi di tempat ini sudah memanfaatkan teknologi yang canggih seperti sensor, kamera, dan RFID. Kemudian pelanggan Pomail mapero QR code scan yo sajon gyoljerel hamyon sangpumi naun jika ya, berarti kalau kita artikan dari sini jika. Oke, kemudian pelanggan jika telah melakukan pembayaran sajon itu maknanya adalah lebih dulu ya. Sajon itu artinya lebih dulu. Seperti ini. Kemudian ada lagi gyolje itu maknanya adalah pembayaran. Oke, jika pelanggan melakukan pembayaran lebih dulu dengan cara ini ya, yo diartikan dengan cara bisa
dengan cara melakukan scan. Ini kan scan ya. Scan apa? Scan kode QR. Berarti kan kayak ada kode QR untuk pembayaran barangnya ya. Scan kode QR dengan app atau aplikasi mobile, sorry ya. Nah, berarti nanti bisa dibayar lewat handphone ya Rebun. Seperti itu dengan cara scan QR di aplikasi mobilenya. Begitu ya. Kemudian sangpumi naun bangsi kero unyong dwi gido hamnida. Gido hamnida diartikan sering juga. Seperti ini, sering juga. Unyong dwigi diartikan adalah mengoperasikan ya, jadi atau menggunakan ya Rebun. Ini bisa diartikan menggunakan. Dengan cara, nah ini ya, tidak artikan sini dengan. Kemudian bangsik itu cara. Oke, berarti gimana kalau kita artikan? Bisa dari atas ya. Pelanggan sering juga menggunakan alat tersebut dengan cara melakukan pembayaran lebih dulu, yakni melalui scan kode QR gitu ya, di aplikasi mobile. Kemudian produk ya Rebun, produknya itu ya. Kemudian jika sudah dibayar maka produknya akan keluar. Naon itu maknanya adalah keluar. Kemudian sangpum berarti produknya. Seperti itu. Sangpumi naon bangsi kero gido hamnida. Jadi produknya bakalan keluar. Oke, kurang lebih begitu ya untuk paragraf pertama. Kemudian lanjutannya yang bawah, muin pan mejomen, toko tanpa pegawai tadi, muin syupo, muin pan mejom corom. Ya, corom itu maknanya seperti ya Rebun. Oke, seperti. Kemudian emnyosu itu minuman ya. Minuman kaleng ya, atau ya pokoknya minuman-minuman inilah yang kemasan. Seperti ini. Kemudian guaja itu apa? Snack. Kemudian ada lagi apa? Kop ramyon, maknanya adalah mie gelas atau pop mie kayak gitu ya. Kemudian sengpilpum berarti produk kebutuhan sehari-hari. Oke, sehari-hari kurang lebih begini ya. Corom seperti. Kemudian ini kita taruh ke sini ya Rebun. Nah, dayangan jongyue sangpume panmehanen goto itgo. Nah, berarti kita berhenti dari digo ya. Ita diartikan ada. Kemudian do-nya diartikan juga. Oke, jadi di toko tanpa pegawai ada juga ya tempat. Got itu kan maknanya tempat. Tempat yang menjual apa? Produk seperti itu ya. Produk dengan dayangan jongyu. Berarti jongyu itu kan jenis. Dayangan itu berbagai macam ya Rebun. Berarti kalau kita artikan gimana? Berbagai jenis gitu ya. Dayangan jongyu seperti itu. Oke, ini ya, berbagai macam jenis produk ya, seperti ya, ada deng itu maknanya seperti ya Rebun. Seperti produk kebutuhan sehari-hari, kemudian mie gelas, kemudian snack, minuman. Nah, ada corom di sini. Tokonya seperti apa tuh? Tokonya adalah muin pion ijem, yakni toko semacam mall ya, mall 24 jam ya, yang tanpa awak atau tanpa tanpa pegawai. Dan ada lagi muin syupo, yaitu market yang tanpa
pegawai juga. Seperti itu ya Yorobun. Jadi dia mengatakan katanya toko tanpa pegawai ada juga yang merupakan tempat menjual produk dengan berbagai macam jenis seperti produk kebutuhan sehari-hari, kemudian mie gelas, snack, myosu minuman, kemudian tokonya itu seperti apa sih namanya? Ada ya ini Muin Chupo dan Muin Pion Ijom. Begitu ya. Dan ada go nih Yorobun. Nanti kita lanjutkan ke sini. Dan Muin Sengsu Panmejo Muin Gyeran Panmejo Muin Ice Cream Panmejom. Ini nama-namanya ya. Jadi kalau ada Muin berarti maknanya adalah dia tidak ada yang menjaganya ya Robun. Seperti itu. Hanya ada, nah seperti ini ya untuk modelannya. Bayarnya tuh begini. Gitu. Kemudian Muin Namyon Panmejo Muin Gwail Panmejo Muin Mulgonjom Gua Gaci Tekjong Sang Pumel Cuigepanen Goto Isem Lidah. Berarti kita artikan dari sini. Ada juga, kemudian got tempat. Oke, ada juga tempat yang menyediakan cuigep. Cuigep pada itu maknanya adalah menyediakan ya Robun. Ada juga tempat yang menyediakan produk khusus ya, sangpuman. Hanya, eman itu artinya hanya ya Robun. Hanya produk khusus. Tekjong itu maknanya khusus atau di sini diartikan tertentu juga boleh. Oke, seperti ini produk-produk tertentu. Wagaci ini diartikan seperti Muin Mugujom. Muin Mugujom itu toko apa? Kalau nggak salah namanya toko alat tulis ya. Oke. Ini ya Yorobun. Jadi toko kebutuhan alat tulis itu Muin Mugujom yang tanpa apa? Tanpa ada karyawannya seperti itu. Kemudian ada lagi Muin Gwail Panmejom. Berarti apa? Toko yang menjual buah-buahan. Atau di sini kita artikan toko buah ya. Nah, ini Yorobun. Toko buah seperti ini. Jadi ada juga toko buah yang tidak ada pegawainya seperti itu. Kemudian ada lagi Muin Namyon Pion Ijom, berarti toko ramen ya. Kemudian ada lagi Muin Ice Cream, berarti toko es krim. Oke, kemudian ada lagi Muin Gyeran. Nah, ini Gyeran itu maknanya telur ya. Berarti toko yang menjual telur. Kemudian ada lagi di sini Muin Sengsu Panmejom. Sengsu itu minuman air mineral ya. Jadi toko air mineral seperti ini. Kalau myosu kan minuman ringan. Ya, kalau yang sengsu itu air mineral ya, Robun. Ya gitu ya. Jadi dia mengatakan katanya dan ada juga tempat yang menyediakan hanya beberapa produk tertentu atau khusus seperti wagaci, toko alat tulis, kemudian ada lagi toko buah, toko ramen, toko es krim, toko telur, dan toko air mineral. Kemudian lanjutannya Yorobun, Iwiedo. Selain itu, ini ya ada Iwiedo, kita artikan selain. Selain itu, Muin Setak Sowa, Muin Muin Cafe, Muin Gol Pejang dan Muin Nero, Sobi Serel, Cegong Hanan Goto Isem Nida. Selain itu, berarti dari Ita ya, ada juga tempat yang Jegong Hada menyediakan ini ya. Nah, nannya diartikan yang ya Rebun. Ada juga tempat yang menyediakan sobise
jasa ero dengan dengan apa? Dengan konsep muin atau tanpa pegawai ya. Jadi ada juga ya jasa atau tempat jasa yang menyediakan di situ tanpa pegawai. Jadi konsepnya itu ya tanpa pegawai teman-teman. Oke, terus ada deng, berarti kita artikan seperti apa? Gol pejang muin, berarti tempat golf. Oke, seperti ini ya, tempat golf. Kemudian ada lagi muin cafe, berarti kafe seperti ini. Kemudian ada lagi muin setak sowa dan apalagi ya Robun, setakso adalah tempat laundry ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi di kalimat terakhir dia mengatakan katanya ada juga tempat yang menyediakan tempat ini ya, jasa tapi konsepnya adalah tanpa pegawai. Contohnya apa tadi ya, tempat golf, kafe, dan laundry seperti itu. Sudah ditulis ya Robun? Sudah ditulis? Halo. Sudah, Sam. Oke, sudah ya. Kalau sudah, saya coba lanjutkan ke bawah di kalimat terakhir. Irohan. Oke, hal ini itu muin pion mijomen. Oke, di sini diartikan seperti ini berarti ya. Karena diikuti dengan yang belakangnya sih. Seperti ini muin pion ijom, berarti dari sini ya Robun. Toko tanpa pegawai. Toko tanpa pegawai seperti ini, irohan yang seperti ini. 24 jam ya. 24 jam untuk un dwigo iso onje denci pilihan halte iong hasu inen jang jomi isem nida. Oke, kita coba cek konteksnya ya. Kelebihan jang jom isem nida. Oke, isem nida diartikan memiliki ya Robun. Memiliki. Kemudian jangjom kelebihan ya. Kelebihan. Jadi toko tanpa awak seperti ini memiliki kelebihan, diantaranya apa saja? Bisa digunakan atau teman-teman bisa belanja seperti itu ya. Bisa berbelanja ketika kita membutuhkan pilihan T. T-nya diartikan ketika ya. Ketika teman-teman itu membutuhkan, aduh susah ya, penuh. Ketika membutuhkan, onje denji kapanpun. Kemudian karena ada o ya. Karena apa? Undo yodwigo isnida. Ya, dibuka atau beroperasi ya. Karena beroperasi 24 jam. Kok bisa beroperasi 24 jam ya? Kan tadi tidak ada pegawainya teman-teman. Karena kan cuma pembayaran seperti ini saja. Kayak gitu ya. Oke, jadi dia mengatakan katanya toko tanpa pegawai seperti ini memiliki kelebihan, diantaranya bisa ya, digunakan ketika teman-teman itu membutuhkan kapanpun ya. Jadi kalau misalnya kita
butuh di malam hari nih pulang kerja misalkan jam 11 malam, nah ini masih buka karena kan dia posisinya tidak ada karyawannya. Nah itu ya, karena apa, beroperasi selama 24 jam. Kemudian tohan ya, weguk corom ono jang byoki inen saram deldo jayu ropko ganpion hage iyong hasu isem-nida. Satu lagi, tohan tuh makan satu lagi ya, Robun. Satu lagi seperti ini. Wigukin corom hanggukom bio isen saram duldo. Orang yang memiliki keterbatasan terhadap bahasa seperti orang asing juga. Oke, kita dari sini ya, dari nan. Berarti saram ya. Sorry. Orang-orang yang ista di sini diartikan memiliki. Orang-orang yang memiliki jangbyok. Jangbyok itu di sini diartikan keterbatasan atau batasan ya. Maksudnya bahasanya belum bagus gitu ya. Orang-orang yang memiliki keterbatasan ono bahasa seperti corom. Seperti apa? Wigukin berarti diartikan orang asing. Jadi nggak hanya orang Korea ya, Robun. Seperti orang asing, do juga jayu ropko kanpan hage iyong hasu isumnida. Berarti bisa iyong hada menggunakan hage dengan apa? Ganpan, simple atau mudah. Dan jayuropta, apa jayuropta? Bebas ya. Nah seperti ini ya Robun. Jadi dia mengatakan katanya di kalimat berikutnya, satu lagi, orang-orang yang memiliki keterbatasan bahasa seperti orang asing juga bisa menggunakan dengan mudah dan bebas. Nah kurang lebih gambarannya seperti ini ya Robun, untuk penggunaan daripada Muin Panmejom seperti itu. Jadi toko yang tidak ada karyawannya. Gini ya, keren ya di Korea ya Robun. Kalau di Indonesia kayaknya kurang cocok ya kalau kita terapkan metode seperti ini. Sudah ditulis semua untuk kosakatanya? Sudah belum? Sudah. Sudah, baik. Kalau sudah, kita coba lanjutkan di IPS topik ilgi. Oke, untuk yang ilgi nomor 1, kira-kira jawabannya yang mana? Neyongga guangge inen. Berarti yang berkaitan dengan gambar. Kosakata ini berkaitan dengan gambar. Kalimatnya adalah dongjon imnida. Berarti kalau kita artikan gimana dongjon? Uang koin. Adalah uang koin. Maka jongdaben yang mana? Sambon imnida. Jongdaben sambon imnida. Bener ya Robun? Oke, jawabannya adalah yang nomor 3, betul. Oke, kalau nomor 1 apa tadi? Adalah Siongkat.